Ya, itu dia pemirsa konferensi pers yang digelar oleh KPU memang tidak membahas secara teknis pemirsa apakah nanti KPU akan mengeluarkan PKPU terkait putusan MK tersebut pemirsa. Nanti kita tunggu saja kemudian detail yang pasti akan disampaikan oleh KPU. Sekarang saya akan mencoba untuk menghubungi narasumber saya yang lain di sini mewakili Partai Golkar, ada Mas Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Langsung mengabarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Ya, baik. Saya mau tanya karena saat ini memang ada acara internal yang digelar oleh Partai Golkar, tapi Partai Golkar pun pasti juga akan membaca situasi politik saat ini terjadi. Nah, apa langkah yang akan dilakukan oleh Partai Golkar menyikapi putusan MK? Tetap dengan keputusan yang sama, mengusung Pak Suswono dengan Ridwan Kamil, atau hitung ulang deh, lihat situasi yang terkini bagaimana? Pertama begini Mbak, makasih banyak dari teman-teman TV One sudah mengundang kami dari Partai Golkar. Tentunya kami sekarang masih pada posisi ingin mengkaji kembali isi detail dari keputusan MK tersebut. Karena ini masih sangat baru sekali bagi kami, kita baru mendapat kabarnya baru kurang lebih 1-2 jam yang lalu gitu ya. Nah, kalau misalnya terkait implikasi ataupun dampak, saya harus sampaikan tentunya kalau berdasarkan keputusan dari MK ya, yang kita lihat dari media-media yang beredar, karena nanti kita mau pelajari dulu secara utuh. Kalau melihat dari pemberitaan di media, tentunya keputusan MK ini tidak hanya berdampak untuk DKI Jakarta saja, tapi berdampak di seluruh Indonesia. Jadi saya mau sampaikan dulu nih ya, ini tidak hanya sekedar berimplikasi terhadap DKI saja, Banten saja, Jawa Barat saja, Jawa Timur saja, atau Jawa Tengah saja. Tapi ini berdampak kepada peta pilkada seluruh Indonesia. Artinya tidak ada satu daerah pun yang mendapatkan spesial dari keputusan ini. Ini berlaku untuk seluruh daerah. Itu satu. Nah, tentunya yang langkah pertama yang akan Partai Golkar lakukan adalah mengkaji ataupun menelaah secara detail melalui tim hukum kami terkait keputusan MK ini. Lalu yang kedua, sejogjanya kami mendorong kepada KPU dan Komisi 2 untuk segera merapatkan dan membahas keputusan MK ini. Karena ini kan keputusan keluar di detik-detik akhir menjelang pendaftaran. Harus dilihat implikasi politik baik secara horizontal maupun secara vertikal. Apakah bisa menimbulkan, mohon maaf dalam tanda kutip, potensi dinamika ataupun dinamika politik baru. Karena apakah dalam tempo waktu yang kurang lebih tersisa sekitar 6 hari ke depan ini bisa diantisipasi oleh KPU dan juga teman-teman penyelenggara pemilu terkait mengenai impact ataupun dampak dari keputusan MK ini. Karena pasti akan merubah konstelasi politik di seluruh daerah, Mbak. Bukan hanya di provinsi, tapi di tingkat kabupaten maupun kota juga akan terkena dampak dari keputusan MK ini. Dan tidak menutup kemungkinan juga tentunya kami mendorong pemerintah pusat juga harus menjadikan ini sebagai perhatian penting. Jadi saya pikir itu Mbak, jadi tapi kita lihat dulu, tapi sampai sejauh ini tentunya kami langkah politik yang akan dilakukan oleh Partai Golkar akan berkonsultasi, komunikasi dengan teman-teman yang ada di KIM untuk menyikapi situasi ini juga. Mas Eno, semua partai mungkin dari Mas Maman di sini, Bang Nasir Jamil, akan mengkaji ulang, meskipun dibalikan lagi mengkaji ulang aturan ini. Tapi kita tahu juga lah arahnya, mengkaji ulang secara general, langkahnya juga belum tahu karena situasi ini cepat berubah. Masih ada harapan tidak bahwa bisa jadi PDIP bisa menarik salah satu dari dua partai ini untuk keluar dari KIM plus berkoalisi? Tidak tahu di Jakarta atau mungkin di daerah lain. Ya pasti, artinya kan daya tawarnya jadi berubah semua, konstelasi jadi berubah. Yang awalnya kami tidak mungkin maju sendiri, hari ini bisa. Dan nama yang kami godok bukan nama yang kaleng-kaleng. Artinya di elektabilitas di survei juga banyak yang sangat tinggi. Termasuk nama Pak Ahok yang kader kami, Ketua DPP partai kami, ada Pak Anies Baswedan yang diusulkan kepada kami. Dan itu nama-nama yang sangat populer di Jakarta dan punya rekam jejak baik sebagai bagian dari pemimpin Jakarta di masanya masing-masing. Artinya hari ini kami siap comeback lah. Artinya kita membuka pintu untuk komunikasi dengan siapapun. Teman-teman dari partai politik lain dari manapun, monggo saat nanti dalam waktu yang tersisa ini
bersama-sama dengan kami untuk bisa mengusung nama yang terbaik bagi masyarakat Jakarta sebagai opsi-opsi nama yang memang diinginkan masyarakat. Buat kami nggak ada masalah, kami siap untuk taat dan tunduk patuh pada amanat konstitusional dari MK. Dan saya kira lembaga negara yang lain juga harus menghormati itu sebagai keputusan yang final and binding. Tidak boleh ditimpa, dicari siasat, dicari celah untuk bisa kemudian mensiasati aturan itu untuk kembali kepada peraturan yang lama. Saya rasa MK sudah sampai di tahapan final and binding sebagai lembaga yang memutus. Itu Mbak Caca. Oke, baik. Sekarang saya akan terakhir mungkin untuk Mas Maman, karena pasti ada agenda lain ya selanjutnya nanti sesaat lagi. Boleh langsung saja saya tanya, kalaulah memang ini bisa diberlakukan untuk PDIP, misalnya PDIP mengusung calon sendiri, sebut saja nama Ahok, wah, nama Pak Ridwan Kamil ini bisa kalah saing ini, seperti apa? Mbak, saya pikir terlalu dini untuk membahas terkait konfigurasi siapa calon atau bagaimana yang akan terjadi di daerah. Karena ini keputusan baru sekali kita lihat, baru sekali kita baca, dan saya pikir harus kita telaah lebih dalam. Tetapi secara prinsip kita semua sama-sama setuju dan sama-sama sepakat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat. Itu dulu ya. Tetapi untuk kita melihat konstelasinya di Jakarta akan bagaimana, saya rasa masih terlalu dini. Tetapi saya setuju bahwa ini akan merubah peta di semua daerah, bukan cuma hanya sekedar di Jakarta. Jadi kasih kami kesempatan untuk menelaah dan mengkaji ini. Namun tentunya saya melihat begini, yang menjadi concern kami adalah apakah dalam tempo waktu kurang lebih 5-6 hari ini bisa cukup diantisipasi oleh kita partai-partai terkait perubahan-perubahan konstelasi di seluruh daerah di seluruh Indonesia. Karena kita nggak bisa hanya sekedar melihat di Jakarta saja. Ini tentunya nanti misalnya di Kalimantan Utara, di Sumatera Barat, di Sumatera Selatan, di Aceh, di Papua, di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ini akan berubah semua. Yang tadinya mungkin misalnya di daerah Jawa Tengah, di Kabupaten A atau di Kota B, contoh misalnya di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur, di Kabupaten A, di Kabupaten B, itu tentunya akan merubah konfigurasi, Mbak. Yang tadinya mungkin mereka tidak siap maju karena perahunya tidak cukup, tapi dengan sekarang ini akan merubah nih. Nah pertanyaannya bagaimana tentang proses administrasinya, apakah dalam tempo waktu 6 hari, 7 hari ke depan cukup. Nah ini yang perlu dihitung secara teknis oleh teman-teman KPU dan pemerintah. Baik, terima kasih Mas Maman atas waktunya. Jadi yang ingin saya tegaskan, yang ingin saya tegaskan sekali lagi Mbak, ini tidak sesederhana yang kita bayangkan, hanya sekedar merubah konstelasi politik antar partai dan koalisi, tapi juga harus dilihat dari aspek teknis, pendaftaran menuju ke sana, aspek lain-lain semuanya. Ini yang harus dihitung betul-betul. Baik, terima kasih Mas Maman bahwa akan ada kalkulator politik yang dilakukan oleh semua partai politik. Tapi kalaulah partai politik yang tergabung dalam Kim Plus pemirsa sudah berhitung, nah kita tunggu kemudian aturan teknis seperti apa. Kita kembali dari konferensi pers atau ke konferensi pers yang digelar oleh KPU, ini dia. Sesaat lagi pemirsa saya akan tanya kepada perwakilan partai politik, khususnya Kim Plus di sini, Bang Riza Patria. Kira-kira kalaulah putusan MK membuat badai Kim Plus, partai-partai akan berpikir pulang tetap di Kim Plus atau kemudian mengusung calon lain. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.